kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang balita di Kabupaten Bima meregang nyawa diduga dianiaya pengasuhnya. Dua pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri sepeda motor penghuni kos. Sekolah menengah kejuruan di Lombok Barat sukses membudidaya udang faname sebagai peluang ekonomi baru. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Balita berinisial MY berusia 1,5 tahun asal desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima meninggal dunia diduga dianiaya oleh pengasuhnya. Korban meninggal dunia setelah sempat dirujuk ke rumah sakit Kabupaten Bima. Polisi menemukan luka lebam pada wajah dan bekas gigitan di perut dan paha. Atas permintaan keluarga, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Peristiwa naas tersebut terjadi saat korban dititipkan oleh sang nenek ke pengasuhnya berinisial I dan A karena kedua orang tuanya bekerja ke luar negeri. Polisi menduga luka yang diderita korban akibat penganiayaan pengasuhnya. Bapak ibunya bekerja di luar negeri sehingga dititiplah di neneknya. Dan kebetulan ada yang mengasuh anak itu hari Kamis 8 Agustus 2024. Anak korban ini dibawalah oleh ibu asuh ini ke neneknya dengan mengatakan bahwa anak korban sakit. Dengan kondisi yang sakit sehingga pada saat itu juga dibawa ke Puskesmas Sape. Sampai dengan tanggal 9 hari Jumat itu pukul 6.00 WITA sekitar itu ternyata anak tidak dapat ditolong dan meninggal dunia. Polisi telah menangkap pengasuh bayi malang tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga masih menunggu hasil otopsi korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Kabupaten Bima, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan area tanaman tembakau di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dirusak orang tidak dikenal. Dari 1 hektar lahan tembakau, kerusakan ditemukan pada 16 titik dengan cara diacak. Tembakau diduga dirusak dengan menyemprotkan racun agar mati dan mengering. Petani mengaku merugi karena daun tembakau yang mati tidak laku dijual. Pertama diketahui oleh paman itu yang melihat bahwa daun tembakau ini sudah mulai menguning. Cuman belum ada kecurigaan, itu terjadi 2 hari yang lalu. Nah, keesokan harinya pada hari Sabtu kemarin itu sekitar jam 17.00 WITA baru dia kelihatan ini gosong. Makanya kita langsung periksa ke sini. Ternyata setelah dicek ada 16 titik dengan perkiraan kita sekitar 100-an lah batang tembakau ini yang daunnya mengering, gosong. Nah, kami belum tahu apa motifnya, cuman yang jelas ini dia rusak dengan menggunakan cairan rondap, racun, sehingga kelihatan gosong kayak gini. Merespon hal itu, polisi bersama petani bersepakat untuk meningkatkan patroli malam di areal persawahan. Beberapa permasalahan terkait dengan lahan tembakau yang khususnya ada di Kecamatan Jerowaru. Memang ada beberapa informasi secara lisan dari masyarakat bahwa ada tanaman tembakaunya yang rusak. Untuk menyikapi hal tersebut, kami di Kepolisian Sektor Jerowaru meningkatkan kembali kegiatan patroli, khususnya di malam hari, karena beberapa kejadian yang sudah ada itu terjadinya pada malam hari. Petani berharap polisi mengusut tuntas pelaku perusakan dan memprosesnya secara hukum agar jera. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Puluhan area tanaman padi di Desa Bunutbau, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah tumbuh kerdil akibat kekurangan air. Kekeringan juga menyebabkan sebagian besar tanaman belum berbuah padahal sudah memasuki usia panen. Hal itu disebabkan lahan tidak mendapatkan pasokan air yang cukup dari saluran irigasi yang mengering sejak 2 bulan lalu. Petani terpaksa memanen padi lebih awal untuk mengurangi kerugian dengan hasil produksi yang anjlok hingga 50%-nya. Padahal dalam kondisi normal, mereka mampu memanen hingga 1,5 ton gabah. Jangan ngampar, arah naik tadi. Terus nani dan bau nih tiwak jadi enggak nih kah? Bau enggak tutup. Tutup ya. Tunggu terampek nih. Dan nanu ketekan mestinya. Nah, aruan pakai timun dengan anu. Si makanan lukian. Perbaikan saluran irigasi pertanian oleh pemerintah daerah menjadi harapan para petani agar lahan mereka tidak kekeringan pada musim tanam berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga cabai di pasar tradisional Renteng Peraya, Kabupaten Lombok Tengah kembali meroket sejak 2 pekan lalu. Cabai rata-rata dijual pedagang seharga Rp70.000 per kilogram, naik Rp10.000. Pedagang memilih menjual cabai paket hemat seharga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kemasan. Hal itu karena banyak konsumen yang memilih mengurangi pembelian karena harganya yang mahal. Ecerannya harganya berapa ini? Kalau eceran Ya, 16. 16. Yang Kalau kita jual kiloan, kalau naik sekali 7. ini yang kemasan kecil besarnya harganya berapa ini? 5.000. Kalau yang besar? Lebih dapat untung nggak daripada yang jual kiloan? Dapat 5.000. 5.000. Bungkusan. Perempat ada 17. Ini kenapa dibuat paket-paket kecil ini? Artinya kalau Banyak yang nyari yang ya banyak orang yang dari 5.000 10. lebih untung ya ketimbang beri kiloan. Pedagang memprediksi harga cabai masih akan naik mengingat minimnya hasil panen petani akibat kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.